Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Teranto. Saya ingin menjelaskan tentang masalah verifikasi terkait dengan sistem cyber manajemen. Oke, kita masuk ke latar belakang ya. Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami perkembangan signifikan terkait dengan tingginya penetrasi internet dan digitalisasi layanan publik serta sektor swasta. Namun pertumbuhan ini juga diiringi oleh meningkatnya ancaman dan serangan cyber yang menyasar infrastruktur penting negara, data pribadi, serta transaksi digital masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Cyber dan Sandi Negara, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 500 juta anomali traffic yang terindikasi sebagai serangan cyber. Targetnya meliputi instansi pemerintah, sistem pendidikan, sektor keuangan, hingga layanan kesehatan. Contoh kasus nyata, peretasan website KPU pada pemilu 2019, bocoran data pribadi pengguna e-commerce, ransomware yang menyerang RSUD serta lembaga pendidikan tinggi. Permasalahan utama adalah lemahnya sistem pertahanan cyber nasional, kurangnya kesadaran keamanan di tingkat individu maupun kelembagaan, serta rendahnya implementasi standar keamanan informasi. Identifikasi masalah kebijakan atau government. Masalah utamanya adalah belum semua instalasi memiliki kebijakan keamanan cyber formal dan terstandarisasi. Yang kedua adalah teknologi keamanan, infrastruktur keamanan, firewall, IDS, SIEM, bom rata dan tidak update SDM. Kekurangan tenaga ahli keamanan cyber yang bersertifikat dan berpengalaman. Kesadaran keamanan, rendahnya kesadaran masyarakat dan pegawai terhadap ancaman cyber dan perlindungan data. Regulasi dan hukum. Penegakan hukum atas pelanggaran cyber masih lemah dan lambat. Manajemen risiko, tidak adanya pemetaan risiko, prosedur mitigasi di banyak organisasi, pemerintah dan swasta. Oke, masuk ke cara mengatasi masalah dengan teori yang sudah diberikan terkait menyangkut materi dijabarkan di bawah ini. Untuk materi 2 itu adalah tren global terhadap ancaman dan serangan cyber. Solusinya adalah pemerintah dan sektor swasta harus mengikuti tren global dengan berlangganan Threat Intelligence Feed dari BSSN, CERT atau Platform Internasional CVE atau NVD. Yang ketiga, konsep ragam elemen dan aspek dalam cyber security. Solusinya adalah terapkan prinsip CIA, Trade, Confidence, Integrity, Availability, ditambah Authentication and Non-Repudiation. Yang keempat adalah konsep penerapan security risk, policy, and governance. Solusinya setiap institusi wajib memiliki kebijakan keamanan TI, prosedur respon insiden, dan tim keamanan internal. Masuk ke materi kelima, informasi classification, concept, and privacy. Solusinya adalah lakukan klasifikasi data publik, internal rahasia atau strategis, dan terapkan kebijakan privasi berbasis peraturan UU PDP. Materi ke-6, beragam ancaman serangan cyber. Solusi ada identifikasi serangan jenis umum di Indonesia, phishing, malware, device, dan mau sistem deteksi dini. Masuk ke materi ke-7, konsep penerapan teknologi dan keamanan data. Solusinya gunakan enkripsi, AES, RSA, digital signature, dan hashing untuk menjaga keamanan data. 8. Konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan. Solusinya adalah penerapan firewall, segmentasi jaringan VLAN, VPN, dan keamanan wireless. Materi 9-10 adalah pengamanan basis data dan jaringan. Solusinya adalah gabungan pendekatan keamanan berlapis, defend in deep, untuk melindungi aset penting. 11 adalah konsep penerapan metodologi dan aspek legal cyber security, yaitu solusinya gunakan metodologi seperti NIST, TSF, COVID-5, and Octave untuk membangun strategi keamanan. Masuk ke materi ke-12 adalah standar dan strategi keamanan nasional informasi. Solusinya ada adopsi standar ISO and IEC 27001 sebagai dasar manajemen keamanan informasi. Masuk ke materi ke-13 adalah ragam pemodelan cyber security. Menggunakan metode modeling seperti Street and Fast,
awareness masuk ke cyber security dan tantangannya. Solusi ada tingkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi seperti CH, CISSP, CompTIA, dan Security Plus. Oke, terima kasih. Ini adalah materi dari saya. Bila salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.